Zulaika dari SMP Negeri 1 Sukolilo. Dan selanjutnya, dan perkenalkan saya Dwi Oktorina Wulandari dari SMP 1 Atap Negeri 1 Kuawur, dan rekan saya Khairul Arif dari SMP 1 Atap Negeri 1 Kuawur. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ina. Ya, bagaimana ini kabarnya Bu Catur hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ina. Bu Ina bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu Catur, sangat sehat dan baik tentunya Bu Catur. Baik. Rubrik penilaian terlebih dahulu ya Ibu ya. Jadi Bu Catur hari ini saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah coaching Ibu nanti, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah sudah memberi pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach begitu. Apakah sudah dipahami Bu Catur? Baik Bu Ina, saya sudah paham. Baik Bu Catur, untuk pertanyaan pertama ini buat Bu Catur. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini adalah present Bu, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih Bu Catur. Dan yang kedua, kompetensi yang mana ini yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan atau observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Baik, jadi begitu ya Ibu ya. Jadi ini pertanyaan yang terakhir ini buat Bu Catur. Indikator yang mana ini yang diinginkan oleh Ibu untuk mencapai tujuan dalam pengembangan? Saya ingin Bu, coach saya nanti menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi untuk menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Catur, terima kasih ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan prasupervisi saya, dan kami persilahkan untuk Bu Catur untuk memulai kegiatan coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bu. Ya, Pak Arif, saya perhatikan kok Pak Arif dari tadi tampak sedih dan melamun ya Pak. Apa ada yang dipikirkan Pak? Iya Bu, saya merasa lelah dan sepertinya saya juga merasa bersalah dan bingung ini Bu Catur. Bisa cerita Pak, biar lega atau siapa tahu saya bisa mengurangi beban pikiran yang sedang Pak Arif pikirkan. Apa tidak mengganggu waktunya Bu Catur? Tidak Pak, kebetulan saya sedang tidak ada jam mengajar. Terima kasih Bu, dan maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Bu Catur kali ini ya. Santai saja Pak, tidak kok. Kalau boleh tahu ini Pak, sebenarnya ada masalah apa ya Pak? Sampai-sampai Pak Arif sering melamun akhir-akhir ini. Iya nih Bu, begini, saya akhir-akhir ini sangat lelah karena banyak tugas dan ditambahi lagi banyak guru yang menyalahkan saya karena saya lambat menangani kasus murid kelas 7 yang sering tidak masuk sekolah. Jadi saya merasa memang salah dan bingung menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Arif, semoga percakapan kita kali ini
akan mendapatkan solusi dan semoga saya bisa membantu ya Pak. Terima kasih Bu Catur sudah meluangkan waktu. Oke, coba Pak Arif ceritakan detailnya tadi permasalahannya apa ya Pak? Begini Bu, Ibu kan juga tahu di sekolah kita akan ada penilaian PKKS. Jadi tugas pastinya sangat banyak Bu. Kemarin saya sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba Pak Supri dan Bu Erna mendekati saya dengan nada yang agak tinggi. Langsung mengatakan bahwa saya ini salah karena lambat menangani kasus murid kelas 7 ini Bu. Lambat menangani kasus siapa ya Pak? Siapa nama anaknya dan ada masalah apa? Namanya itu Sofian Bu. Dia sudah 6 hari tidak masuk sekolah. Dan saya berusaha menghubungi nomor HP-nya tetapi tampaknya juga tidak aktif Bu. Maaf Pak, apakah Pak Arif sudah mencoba menghubungi nomor HP orang tuanya? Kebetulan orang tuanya juga tidak memiliki HP Bu. Nah, lalu apakah Pak Arif sudah mencoba mencari tahu? Nah itu dia Bu, saya punya rencana ingin memvisit ke rumah Sofian. Hanya saja sebelum itu saya ingin konsultasi kepada guru BK terlebih dahulu rencananya Bu. Oh begitu. Nah, kemudian Pak Arif, tadi anaknya Sofian, kenapa sering tidak masuk sekolah ya Pak? Terakhir saya ketemu Sofian sepertinya dia tidak tampak bersemangat mengikuti pelajaran saya Bu. Saya juga teringat kenapa saya tidak mencoba bertanya dengan teman dekatnya ya Bu ya. Nah itu Pak, coba tadi Pak Arif sudah bertanya dengan teman dekatnya, itu sudah bagus Pak. Siapa tahu dari cerita teman dekatnya Sofian, Pak Arif akan mendapatkan sedikit banyak informasi. Oh iya ya Bu ya, sepertinya ada beberapa teman kelas yang merupakan tetangga dekatnya juga Bu. Nah, apakah Pak Arif punya kesulitan dalam mengatur waktu di sekolahan, misal membagi waktu untuk menangani murid dan menuntaskan tugas Pak? Sebenarnya iya juga Bu, tapi saya bisa bertanya kepada teman Sofian saat jam mengajar saya atau pada saat istirahat Bu. Dan untuk tugas PKKS bisa dikerjakan saat jam kosong atau setelah mengajar. Nah, betul Pak, saya setuju sekali dengan Pak Arif. Jadi manajemen waktu itu sangat penting juga Pak. Jangan lupa ya Pak, untuk waktu rileks dan istirahat sejenak juga penting Pak. Betul Bu Catur, rileks sejenak mungkin bisa merefreshkan pikiran yang lagi penat Bu. Wah, saya tidak bisa manajemen waktu. Kemarin mungkin salah satunya butuh rileks sejenak. Sehingga kalau pikiran tenang, mencari solusi pun lebih enak, lebih terarah mungkin ya Bu ya. Betul Pak. Nah setelah ini Pak Arif, apa yang akan dilakukan Pak untuk mengatasi keresahan dan rasa bersalah Pak Arif tadi? Saya akan memanajemen waktu saya antara tugas dan rileks sejenak agar seimbang Bu, dan bisa lebih terarah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami mungkin itu. Nah, lalu bagaimana tentang permasalahan murid Bapak tadi? Pertama-tama saya akan mendekati temannya dulu Bu, kemudian berkonsultasi kepada guru BK serta menentukan jadwal untuk visit ke rumah Sofian. Wah itu Pak, sangat bagus sekali Pak solusinya. Jadi Bapak tadi sudah ingin mendekati teman, berkonsultasi pada guru BK, itu sudah dapat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alhamdulillah Bu, sudah lega sekarang dan sudah lebih terarah lagi. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini yang tadinya saya sangat bingung sebenarnya Bu.
Iya Pak, jadi Alhamdulillah ya Pak, Pak Arif tadi sudah punya solusi. Jadi semoga Pak Arif setelah ini yang direncanakan tadi bisa terlaksana. Nah, komitmen apa yang akan Pak Arif lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Mulai besok saya akan lakukan rencana mungkin Ibu, dan segera mungkin agar permasalahan segera teratasi. Lagi pula ini juga sudah sedang asesmen Bu. Jadi saya harap semua murid tertib masuk sekolah untuk mengikuti KPM. Betul Pak, jadi ide Pak Arif itu sudah baik sekali. Dan rencananya tadi juga setelah akhir asesmen juga semoga segera terlaksana ya Pak. Jadi semoga Bapak bisa melakukan rencana itu tadi dan bisa berjalan dengan lancar dan permasalahan dapat teratasi. Amin. Terima kasih Bu Catur sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, dan perasaan saya sudah lega Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Catur ya, sudah meluangkan waktu ini Bu. Sama-sama Pak, sudah seharusnya sesama rekan satu sekolah untuk saling membantu Pak. Baik Pak Arif, kapan-kapan kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Saya pamit dulu ke kelas Pak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Catur sudah meluangkan waktu. Iya Pak, sama-sama. Baik, kita lanjut lagi. Nah, alhamdulillah Bu Catur, ini sudah melakukan praktik coaching dengan baik ya Ibu ya. Alhamdulillah Bu Ina. Iya. Baik Bu Catur, ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Catur. Ya, silakan Bu Ina. Iya. Jadi pertanyaan pertama dulu Ibu. Apa saja ini yang sudah Ibu Catur lakukan saat coaching tadi? Ini terkait dengan indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan Ibu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentang tanggung jawab, sehingga bisa menggali apa yang menjadi permasalahan koci dan menemukan solusinya. Iya, baik Ibu. Baik Bu Catur, jadi tadi saya sudah mengobserver Ibu gitu ya. Menurut saya sebagai observer, yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching kali ini itu sudah baik sekali Ibu. Dan proses alur tirtanya itu juga sudah sesuai. Dan Ibu Catur pun juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang mendorong, yang tadi ada Pak Arif begitu ya, dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Nah, sekarang ini ya Bu ya, untuk pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu Catur kembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses alur tirta dan sering mempraktekkannya sehingga harapannya bisa lebih baik ke depannya Bu. Iya, baik, semoga saja ya Bu ya. Jadi semoga saja kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu Catur, nah ini demikian tadi kegiatan coaching dan observasi kita untuk hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya ya Bu ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif.
Bagaimana kabarnya Bu Ina hari ini? Alhamdulillah Pak Arif baik. Pak Arif sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ina ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya. Kemudian bagaimana Bu Ina memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Ina, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ina yaitu kompetensi apa yang akan Bu Ina kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya kembangkan untuk kegiatan coaching pada hari ini, yang pertama tentunya adalah present dulu, kami hadir, dan yang kedua nanti mendengarkan aktif, dan yang ketiga kami akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua pada Bu Ina, kompetensi mana yang akan Bu Ina kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan untuk yang diobservasi, yaitu yang pertama tentunya mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, dan kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin oleh Bu Ina dalam proses yang diinginkan oleh Bu Ina pada proses coaching kali ini Bu? Iya Pak Arif, jadi untuk indikator yang bagaimana yang saya inginkan yaitu bagaimana nanti coach saya ini akan menemukan solusi dari permasalahannya dan akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu ya pra observasi kali ini. Silakan Bu Ina melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Ina, silakan. Ya, terima kasih Pak Arif. Baik, kita mulai saja untuk coaching kali ini bersama Ibu Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Catur. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ina, alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Catur ya. Begini Bu Catur, dengar-dengar ini memang ada yang mau disampaikan ini atau diceritakan kepada saya nih. Iya betul Bu, ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ina. Iya, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu, mungkin ya cukup 10 menit atau 15 menit kita berbincang-bincang atau ngobrol. Nah ini kira-kira ada apa ini Bu Catur, adakah yang ingin disampaikan? Gini Bu, ini terkait dengan rekan guru sekolah Bu. Jadi saya memperhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu mereka dari penyampaian materi pembelajaran. Jadi mereka masih menggunakan metode konvensional saja Bu. Jadi ceramah begitu. Padahal kan saat ini teknologinya itu sudah sangat canggih Bu. Jadi perkembangan zaman itu dari teknologi pelajarannya juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau melakukan perubahan Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional sehingga pembelajarannya menjadi kurang variatif seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, kalau boleh saya garis bawahi ya, berarti permasalahan dari Ibu Catur sendiri ini adalah
pembelajaran dari rekan guru itu mungkin kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi kurang variatifnya itu medianya atau model belajarnya Bu. Maksudnya model atau metodenya masih lama gitu Bu. Oh gitu ya, Ibu Catur. Ini dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Catur dapatkan kira-kira? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah ini, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Catur. Jadi yang Bu Catur harapkan ini adanya perubahan begitu ya Bu. Kira-kira perubahan apa ini yang Ibu Catur ingin lihat atau ingin dapatkan? Jadi saya ingin adanya perubahan Bu, misalnya dalam hal penyampaian metode, mungkin juga model atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Contoh saja Bu, mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes. Nah, atau mungkin yang lain yang sedang marak Bu, contohnya membuat slide presentasi PowerPoint, itu juga sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi lebih bervariatif gitu loh Bu. Iya. Oke Ibu, benar juga sih. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu, metode dan model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal begitu ya Bu ya, dan berada di level 10 kira-kira seperti itu di sekolah Bu Catur. Nah sekarang kira-kira di sekolah Bu Catur sekarang ini berada di level berapa Bu, kalau yang paling tinggi 10 seperti itu? Sepertinya itu masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit. Mungkin ya ini masih di level 5 Bu. Oh, berarti masih di level 5 ya Bu ya. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira ya, tadi kan di level 5. Nah ini kira-kira bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Catur begitu ya Bu ya. Kira-kira mau level berapa Bu supaya bisa tercapai? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 6 sampai 7 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu, mengingat tadi guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 6 atau 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan Bu. Iya, baik, semoga saja ya. Nah, kira-kira usaha apa ini yang akan Ibu Catur lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut tadi? Sebenarnya Bu, saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam ini Bu, saya sudah memikirkannya itu semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face bisa Bu, atau bergantian seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi untuk kegiatan seperti mentoring atau pendampingan individu, nah kira-kira ini ya Bu Catur, selain itu, apakah tidak ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan? Kalau mungkin tidak dengan mentoring Bu, mungkin nanti saya konsultasikan Bu dengan kepala sekolah atau waka kesiswaan atau waka kurikulum Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Baik. Berarti Bu Catur ini sudah merencanakan ya tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop seperti itu ya. Nah, dari ketiganya ini saya kira Bu Catur ini untuk saat ini ya lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Ibu? Sepertinya yang mentoring ya Bu,
Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang. Jadi perlu waktu juga Bu, yang tidak sebentar. Kemudian biayanya juga itu harus ada, mengingat harus mencari narasumber juga Bu yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru sendiri Bu, mentoring. Oke Ibu. Nah sekarang ini ya di kantor ini kira-kira memerlukan support atau dukungan gitu ya, atau memerlukan bantuan dari siapakah atau bagaimana begitu Bu? Kira-kira mungkin memerlukan bantuan. Sepertinya nih Bu, guru-guru juga ada yang memiliki kegiatan sibuk. Jadi nanti mungkin saya minta bantuan rekan guru di sekolah tertentu Bu, tidak semua guru yang mungkin memang ahli dalam IT sebagai ini Bu, pembelajarannya bervariasi. Nah, misalnya di sekolah sini mungkin saya juga minta bantuan juga dengan Pak Soleh Bu, namanya Bu. Gitu ya, berarti minta bantuan dari Bapak Ibu guru ya yang bisa. Oke, nanti Bu Catur ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi begitu. Nah, dengan rekan-rekan kerjanya pastinya ya. Kira-kira kapan sih Ibu ingin atau akan merealisasi mentoring tersebut? Aduh, insya Allah secepatnya ya Bu, minggu depan nanti mungkin. Kebetulan juga kan minggu ini masih ada ini Bu, asesmen sumatif. Jadi saya perlu koordinasi dulu dan juga nanti saya perlu berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah Bu untuk mencoba melakukan kegiatan ini. Oke, baik Ibu Catur. Nah, kira-kira nih Bu Catur, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Catur dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini Bu, saya sudah mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara untuk menjadikan perubahan di sekolah ini yang tadi hanya konvensional saja Bu, itu dengan melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Catur, ini sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan, terutama perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, gitu ya. Oke nih Bu Catur, saya tunggu nanti kabar-kabarnya setelah Ibu melakukan mentoring ya. Dan saya tampaknya ini sudah tidak sabar ini Bu ya untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Catur yang lainnya. Dan mungkin ini ya Bu Catur, maaf banget nih, percakapan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu. Dan semoga rencana-rencana Bu Catur untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu di sini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya diharapkan bagus gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Ina sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan setelah ini Bu. Iya, sama-sama ya Bu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan nanti bisa langsung hubungi saya saja Bu, dan saya insya Allah siap mendengarkan dengan senang hati. Begitu ya Bu ya, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Saya pamit dulu ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu. Oke Bu Ina tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Catur, alhamdulillah. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bu Ina lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu?
Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, begitu Pak, dengan menanyakan tujuan dan juga identifikasi, adapun rencana aksi dan bagaimana untuk bertanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci saya tadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Pak. Oke Bunda, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Bu Ina dengan Bu Catur sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Ina sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Catur sehingga Bu Catur bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, dan juga proses coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir buat Bu Ina sebelum kita mengakhiri proses ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Bu Ina? Ya, untuk kompetensi ya Bapak. Jadi potensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara saya ingin memahami lagi ini kalau proses kita ini sangat apa ya Pak ya, tadi memahami untuk kegiatan coaching dan supaya sangat bermanfaat sehingga saya nanti dapat melakukan coaching-coaching ini lebih baik lagi. Jadi intinya saya perlu latihan lebih dan latihan lebih Pak. Jadi itu Pak potensinya. Oh itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu, dan semoga percakapan kita hari ini bermanfaat bagi kita. Dan saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih Bapak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Catur. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Bu Catur hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak, hari ini Pak Arif akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya Bu. Betul sekali. Ya, sebelum Pak Arif melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dulu kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan. Oke, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati Pak, dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaian coaching, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum, berdasarkan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Jadi jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentunya kompetensi inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuh Bu. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Pak, di antara 3 kompetensi tadi yang ingin dikembangkan, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik Pak yang ingin dikembangkan atau dilakukan observasi? Saya ingin kembangkan yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Berarti ada 2 kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan ya Pak. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Pak?
Tercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui tentang cara-cara dan langkah-langkahnya sendiri, Bu. Oke Pak Arif, ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Arif tadi adalah Oci sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Baik, silahkan Pak untuk melakukan coaching. Assalamualaikum. Maaf mengganggu sebentar Pak Arif. Iya, waalaikumsalam. Iya Bu Ina, tidak apa-apa. Oh ya, bagaimana kabarnya Bu Ina hari ini? Alhamdulillah Pak Arif, saya sehat. Pak Arif sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah ini Pak Arif, bolehkah saya meminta waktunya sebentar ini Pak? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya nih Pak. Oh iya Bu, saya sedang tidak sibuk. Silakan Bu Ina, apa yang mau diceritakan hari? Apa ada yang masalah di kelasnya? Begini Pak Arif, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa dengan murid-murid di sekolah. Nah ini khususnya di kelas 7 yang saya ajar terutama karena mereka nampak kurang sopan dalam berperilaku, dalam bertutur kata, baik kepada Bapak Ibu guru di sekolah dan juga orang yang lebih tua lainnya. Oh begitu ya, memang iya sih Bu. Anak-anak sekarang kurang dalam kesopanan, unggah-ungguhnya terhadap orang tua dan juga guruna. Jadi menurut Bu Ina, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi Pak dan titik temu atas permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu tadi tentang bagaimana murid-murid saya itu bisa sopan perilakunya, sopan tutur katanya, baik unggah-ungguhnya terhadap guru, juga terhadap orang tua. Khususnya dimulai dari murid saya sendiri, yaitu di kelas 7 ini Pak. Setidaknya mereka itu nanti dapat menggunakan bahasa kromo. Ini dimulai dari kata yang sederhana seperti misalkan kata-kata gih, boten, atau ulo, begitu Pak. Oh ya betul sekali Bu Ina. Miris juga Bu melihat murid-murid sekarang yang tidak sopan dan tidak bisa berbahasa krama, padahal orang Jawa sih. Menurut Bu Ina, hal apa yang membuat murid-murid Bu Ina ini kurang sopan? Baik perilakunya kurang sopan, tutur katanya, serta unggah-ungguhnya dan Ya. Kalau saya pikir kembali ini Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang sopan mungkin karena kurangnya bimbingan, ya terutama dalam kesopanan baik dari guru dan sekolah, serta tidak adanya praktik penggunaan bahasa kromo dalam keseharian murid, serta kebiasaan atau lingkungan di keluarganya pun rata-rata juga kurang dalam penanaman budaya kesopanan tersebut. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid mungkin termotivasi untuk mengubah perilakunya agar lebih sopan, tidak hanya perilaku tetapi juga tutur katanya serta unggah-ungguhnya dan juga di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Iya Pak Arif, menurut saya murid-murid juga perlu bimbingan, terus perlu arahan terkait
pentingnya menjaga kesopanan baik terhadap guru maupun orang-orang tuanya. Dan akan lebih mudah dipahami mungkin apabila dipraktekkan dalam keseharian mereka ya Pak. Misalnya adanya keyakinan kelas yang mengacu nilai-nilai tersebut. Bisa juga dengan adanya hari wajib berbahasa Kromo di sekolah, setidaknya 2 kali seminggu mungkin. Wah, saya sependapat dengan Bu Ina. Memang bimbingan atau arahan saja tidak cukup untuk membentuk nilai-nilai kesopanan bagi anak, loh Bu. Kita perlu praktik yang akan membuat anak terbiasa melakukannya sehingga menjadi budaya yang positif baik di kelas, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Apalagi yang ingin Ibu lakukan, apakah ada langkah lainnya Bu selain rencana Ibu tadi? Menurut saya, mungkin dengan pembelajaran yang harus terpusat pada murid, di mana guru tidak hanya diminta untuk menyampaikan materi saja, Pak, tetapi juga membimbing perilaku yang baik tentunya, dan nilai-nilai kesopanan pada murid. Kemudian, dalam muatan pelajaran bahasa Jawa mungkin dapat difokuskan pada penggunaan bahasa Kromo tentunya. Nah, betul sekali Bu ya. Saya yakin sekali Ibu bisa melakukan arahan atau gerakan serta praktek Bu, untuk merubah perilaku murid menjadi lebih baik, lebih sopan, lebih beradab Bu ya. Jadi sekarang apa rencana atau aksi Bu Ina yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Ya Pak Arif, jadi mungkin ini yang pertama, saya tentunya akan meminta izin dari kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru. Pada waktu rapat dengan Dewan Guru, saya juga bisa menyampaikan ide saya tadi terkait usaha meningkatkan nilai kesopanan pada murid. Kemudian yang kedua, bersama-sama rekan guru pun akan menentukan langkah atau program apa saja yang akan kami lakukan. Misalnya, mewajibkan anak-anak untuk menggunakan bahasa Kromo dalam percakapan setiap hari Senin dan Kamis misalkan, dan memberikan apresiasi pada murid yang berperilaku baik, sopan dalam keseharian. Oh, ide yang bagus Bu Ina. Kira-kira hambatan atau kendala apa yang mungkin akan Ibu temui dalam mewujudkan usaha tadi? Dan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut Bu Ina? Ya Pak, kendala ya Pak ya. Ini kendala yang ditemui ya mungkin pastinya akan sulit ya untuk mengubah kebiasaan murid tanpa adanya dari orang tua dan lingkungan sekitar. Solusinya ya memang adanya kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, dan akan pentingnya nilai-nilai kesopanan dan melalui sosialisasi kepada orang tua atau wali murid dan komite sekolah, dan itu tentunya akan dilaksanakan secara bertahap Pak. Betul Bu, semua ada prosesnya memang. Baiklah, bagus sekali rencana Ibu Ina ini, mudah-mudahan berhasil. Kira-kira ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Apa sudah cukup dengan yang Ibu bicarakan tadi? Mungkin saya juga akan selalu mengingatkan kembali Pak tentang keyakinan kelas yang telah disepakati tentang kewajiban anak dalam menjaga kesopanan, baik perilakunya maupun tutur katanya di kelas maupun di lingkungan sekolah. Iya, betul itu Bu. Memang anak-anak perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan tersebut ya Bu ya. Rencananya kapan Bunda akan mulai ini Bu? Dan kira-kira dapat terlihat hasilnya setelah berapa hari Bu? Insya Allah cepatnya Pak, mulai besok juga bisa.
Saya akan segera berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait ide dan gagasan saya tadi dan membentuk program bersama. Mungkin sekitar 1 bulan ya, agar terlihat hasil perubahan pada kebiasaan ya murid saya di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Bagus sekali Bu Dina. Baiklah, selanjutnya apa komitmen Bu Ina terhadap rencana atau langkah yang Ibu buat ini? Baik Pak, saya berkomitmen untuk selalu membimbing, mengingatkan, memberikan contoh dalam penerapan nilai-nilai kesopanan baik di kelas maupun di sekolah, dan memotivasi dan memberikan apresiasi pada murid saya tentunya yang berperilaku sopan, bertutur kata dengan bahasa kromo, serta dapat menghormati orang tua. Begitu Pak. Baiklah, bagus sekali Bu Ina ya. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Bu Ina melakukan atau menjalankan rencana Bu Ina tersebut? Tentunya yang bisa membantu saya salah satunya adalah kepala sekolah, wali murid, dan juga tak lupa rekan-rekan guru. Dan saya akan meminta rekan guru untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid agar mau bertanggung jawab terhadap keyakinan yang telah mereka buat sendiri di sekolah. Khususnya poin dalam menjaga kesopanan, berperilaku atau berkesopanan. Bagus sekali Bu ya, sudah berkolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, serta rekan guru lainnya. Saya sangat mendukung semua gagasan Bu Ina tadi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai harapan Bu Ina. Baiklah, berarti ini Bu Ina sudah mendapatkan solusinya ya. Saya tunggu kabar baiknya sekitar 1 bulan lagi loh ya. Semoga tercapai seperti apa yang sudah direncanakan Bu Ina tadi. Iya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih sekali lagi atas bantuan dan waktunya untuk sharing-sharing hari ini yang sudah mendengarkan keluh kesah saya ini Pak, kita membantu mencari solusinya. Terima kasih Pak Arif. Ya Bu Ina, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Ya Pak, amin. Terima kasih. Baik Pak Arif, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Catur. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif. Boleh Pak? Iya Bu, yap. Pertanyaan pertama ya Pak, apa saja yang sudah didapatkan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Pak Arif, jadi Pak Arif tadi sudah berhasil ya Pak dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang telah saya amati tadi, ada beberapa catatan dari proses coaching Pak Arif, yaitu Pak Arif tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan kepada Koci, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi, dan sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Begitu Pak? Iya Bu. Oke Pak, selanjutnya saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci, berarti Bapak itu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan
aktif dan tentunya Bapak tadi sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Begitu Pak, luar biasa sekali atas apa yang telah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Semoga Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Maaf Pak, ada satu lagi pertanyaan, boleh ya Pak? Boleh sekali Bu, silakan. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami atau memahami alur tirta dan belajar lagi menggali potensi dengan pertanyaan yang lebih berbobot, Bu, agar coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi dari hari ini, Bu. Baik Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak tadi ingin mendalami lagi alur tirta dan memaksimalkan potensi dengan pertanyaan berbobot agar coaching kedepannya lebih baik dan baik lagi. Baik Pak Arif, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan tadi sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Catur. Baik Pak Arif, sama-sama. Yuk. Demikian tadi praktek coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Calon guru penggerak angkatan 9 Bergerak Bergerak menggerakkan.